Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1121. Senior Ji sangat berhati-hati dan teliti, aku mengagumimu. Zheng Ji membungkuk hormat. Tampaknya masalah ini terlalu besar. Tentu saja, mungkin juga Ji Qian memberitahu Ji Tao. Singkatnya, Ji Tao sudah lama tahu bahwa orang-orang tertentu dalam keluarga Zheng mungkin menyerang keluarga Ji. Tuan muda Zheng ingin menjaga hubungan baik antara keluarga Zheng dan Ji. Saya menghargai persahabatan ini, kata Ji Tao ringan. Karena senior Ji sudah tahu tentang hal itu, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Meskipun bukan ayah saya dan bukan pula niat saya untuk menyerang keluarga Ji, orang-orang itu pada dasarnya adalah anggota keluarga Zheng saya. Itu adalah tanggung jawab kami dan tidak ada yang salah dengan itu. Zheng Ji membungkuk, Ji Tao melambaikan tangannya, dan pelayan membawa kursi dan memberi isyarat kepada Zheng Ji untuk duduk. Sebenarnya, tidak perlu melakukan ini, Tuan Zheng. Setidaknya, saya masih percaya pada Anda. Pertikaian keluarga sudah seperti ini sejak zaman dahulu. Satu pihak akan selalu menunjukkan kekurangannya terlebih dahulu. Setidaknya, Anda masih memiliki keuntungan sekarang. Anda adalah tuan dan mereka adalah menterinya, bukan? Kata Ji Tao ringan. Senior Ji, jika Anda punya cara, tolong beritahu saya. Zheng Ji bertanya dengan tulus. Sebenarnya, dia sangat memahami maksud dari kata-kata Ji Tao. Zheng Ji dan Zheng Li adalah penguasa keluarga Zheng. Para tetua keluarga dan personel tambahan yang memiliki motif tersembunyi, bagaimanapun juga, adalah anggota keluarga Zheng. Dalam hal ini, mereka harus mematuhi perintah dari kedua bos dan tuan muda ini. Jika tidak, mereka akan tidak mematuhi perintah dan dikritik. Cara seorang raja mengendalikan rakyatnya selalu menjadi ilmu pengetahuan. Akar penyebab masalah raja rakyat keluarga Zheng adalah bahwa garis keturunan langsung lemah, dan mereka mengendalikan kota besar seperti Donghai. Zheng Li harus menyerahkan sebagian kekuasaan kepada orang lain, tetapi siapa yang bisa disalahkannya atas populasi yang sedikit? Dia hanya bisa menyalahkan Tuhan. Ini urusan internal keluarga Zheng. Sebagai kepala keluarga Ji, saya tidak boleh ikut campur. Itu akan menjadi kontraproduktif dan menimbulkan gosip. Ji Tao tampak malu. Hubungan antara kedua keluarga itu sangat rumit. Bahkan jika Ji Tao berhubungan baik dengan Zheng Ji, dia pasti akan mengutamakan kepentingan keluarga Ji. Senior Ji, masalah ini menyangkut Nona Ji. Saya rasa ini bukan lagi urusan internal keluarga Zheng saya, jadi saya mohon Anda untuk membantu saya. Kata Zheng Ji. Orang-orang yang membunuh Zheng Ruo menyamarkan kejadian itu agar terlihat seperti kuil bulan yang melakukannya, jelas ingin menjebak Ji Qian. Dan yang paling dipedulikan Ji Tao adalah putri ini. Jadi Zheng Ji yakin bahwa dengan mengatakan ini, dia bisa membuat Ji Tao campur tangan dalam masalah ini. Sepertinya Tuan Zheng sudah menguasai diriku. Ji Tao tiba-tiba tertawa. Saya tidak berani, tetapi masalah ini sangat penting. Saya ingin meminta senior Ji untuk membantu saya. Kurasa, saat ini, anggota keluarga yang kau sebutkan itu sudah tiba di Yanjing. Ji Tao berjalan ke jendela, melihat pemandangan di luar, dan berkata dengan ringan. Apa maksudmu, senior Ji? Hati Zheng Ji menegang saat mendengar ini dan dia tiba-tiba berdiri. Zheng Li tidak mengeluarkan perintah apapun dan diam-diam menyelinap ke Yanjing tanpa memberi tahu atasannya. Dalam keluarga Zheng, ini adalah hukuman yang berat. Dan yang terpenting adalah, apa yang akan mereka lakukan di Yanjing. Zheng Ji membawa pengawalnya ke Yanjing dengan persetujuan Zheng Li, tetapi dia tidak mengumumkannya kepada keluarga. Dengan kata lain, mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka telah datang ke Yanjing. Tuan Zheng, orang-orang itu berasal dari keluarga Zheng Anda, tetapi bagaimanapun juga ini adalah Yanjing, wilayah keluarga Ji saya. Saya tampaknya memiliki lebih banyak informasi daripada Anda. Ji Tao duduk kembali di kursinya, tampak tenang. Ada 4 keluarga besar di Yanjing, dan puluhan keluarga kultivasi. Hubungannya rumit. Jika saya tidak tahu apa-apa, keluarga Ji saya pasti sudah terpecah sejak lama. Kudengar Nona Ji Yu adalah seorang ahli dalam bidang intelijen. Hari ini tampaknya reputasinya memang pantas. Zheng Ji berkata dengan penuh emosi. Karena Tuan Zheng telah datang ke keluarga Jiku, dia adalah tamu. Mengapa Anda tidak menginap di rumah sederhana saya selama beberapa hari? Bagaimana menurut Anda? Kalau begitu, terima kasih banyak, senior Ji. Zheng Ji mengerti maksudnya. Jika orang-orang ini menyelinap ke Yanjing tanpa memberitahu keluarga mereka, maka kemungkinan besar mereka akan membahayakan Zheng Ji.
Tinggal di rumah Ji tidak hanya akan melindungi keselamatannya, tetapi juga membuatnya lebih mudah untuk berbicara dengan Ji Tao. Senior Ji, meskipun aku tahu ini tidak pantas, aku tetap ingin tahu siapa yang datang ke Yanjing dan apa tujuan mereka. Kurasa Nona Ji Yu seharusnya sudah mengetahuinya. Untuk ini, kau harus pergi menemuinya sendiri. Ayo, tunjukkan jalan untuk Tuan Zeng. Tuan muda, saya tidak menyangka orang-orang itu begitu berani hingga berani menyelinap ke Yanjing. Mungkinkah mereka tahu rencana perjalanan Anda? Salah satu pengawal Zeng Ji berkata dengan lembut. Mereka semua adalah orang kepercayaan Zeng Ji, dan masing-masing dari mereka setia. Dalam keluarga besar, Zeng Ji tidak memiliki banyak orang yang bisa diajak bicara, jadi para pengawal ini memiliki hubungan dekat dengannya. Zeng Ji bahkan bisa menyebut nama semua orang dan situasi keluarga mereka. Siapapun yang datang, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan Tuan muda aman. Kata penjaga lainnya dengan tegas. Benar sekali, kami akan melewati api dan air untukmu, bahkan jika itu berarti kematian. Saya, Zeng Ji, menghargai kebaikan hati Anda. Saya merasa nyaman berada di dekat Anda. Zeng Ji menatap semua orang dan berbicara dengan sungguh-sungguh, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Tapi sekarang, kita relatif aman di keluarga Ji. Jika orang-orang itu benar-benar berani menyakitiku, mereka tidak akan berani melakukannya secara terbuka. Setidaknya, mereka tidak berani membiarkan orang mengenali mereka. Zeng Ji merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Bagaimana jika mereka menyelinap ke keluarga Ji dan benar-benar menyelesaikan pembunuhan itu? Maka keluarga Ji akan benar dan tidak dapat menjelaskan diri mereka sendiri. Tuan Zeng, Nona kedua ada di dalam, silakan masuk. Pelayan yang memimpin jalan menunjuk ke gedung di depan dan berkata, terima kasih banyak. Silakan tunggu sebentar. Tepat saat semua orang ingin masuk, pelayan itu melangkah maju dan menghentikan mereka. Apakah ada yang lain? Zeng Ji bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona muda kedua tidak suka terlalu banyak orang, jadi cukup mengundang Tuan Zeng saja. Kata pelayan itu sambil tersenyum. Apa? Bagaimana ini bisa dilakukan? Tuan muda tidak bisa tanpa pengawal. Seorang pengawal langsung membalas. Itu benar. Jika keluarga Ji tidak punya sesuatu untuk disembunyikan, mengapa mereka membiarkan Zeng Ji masuk sendirian? Para pengawal yang selalu waspada khawatir bahwa ini adalah konspirasi keluarga Ji dan menasihati Zeng Ji untuk tidak mengambil risiko sendirian. Bagaimanapun, ini bukan Laut Cina Timur, tetapi sarang keluarga Ji. Tidak perlu dikatakan lagi. Jika keluarga Ji benar-benar ingin menyakitiku, kita bahkan tidak bisa meninggalkan Aula sekarang. Kamu tidak bisa mendapatkan anak harimau tanpa mengambil risiko. Kamu hanya menunggu di sini. Zeng Ji ragu sejenak dan mengucapkan ucapan, nyaring, ini. Pak, tidak perlu bicara lagi, ini perintah. Teriak Zeng Ji, dan para pengawal pun menyerah dan mundur ke samping. Apa yang dibicarakan orang-orang di luar sana? Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja dengan cepat. Kalau tidak, keluarlah dari sini. Pada saat ini, terdengar suara lembut dari ruangan itu. Bab 1122. Tuan Zeng, yang ada di dalam adalah Nona muda kedua. Dia adalah kesayangan kepala keluarga. Tidak seorang pun dari kita berani mengganggunya. Yakinlah, tidak ada penyergapan di sini. Pelayan itu berkata dengan lembut, seolah-olah dia khawatir, Dewa Agung, di dalam akan mendengarnya. Ji Tao hanya memiliki 2 orang putri, jadi tentu saja dia memanjakan mereka sampai ke langit. Jadi begitulah adanya. Aku terlalu memikirkannya. Zeng Ji merasa sedikit geli dan tak berdaya setelah mendengar omelan Ji Yu. Dia tidak pernah menyangka bahwa nona muda kedua dari keluarga Ji benar-benar keras kepala dan kekanak-kanakan seperti yang dikatakan rumor. Namun, ini membuatnya merasa lega. Keluarga Ji mungkin tidak akan menyerangnya. Kamu tunggu di sini. Zeng Ji berkata lagi, tanpa ragu, dan langsung masuk. Anda adalah tuan muda keluarga Zeng. Zeng Ji baru saja memasuki ruangan ketika dia melihat seorang wanita muda duduk di meja. Wanita itu adalah Ji Yu. Zeng Ji tahu bahwa dia adalah tamu dan memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Wanita di depannya adalah putri kedua dari keluarga Ji, jadi dia membungkuk dengan sopan. Nama saya Zeng Ji. Saya datang ke keluarga Ji hari ini untuk membicarakan urusan keluarga. Oh, aku memiliki pemahaman umum tentang urusanmu. Mengenai hal-hal yang diminta ayahku untuk kulakukan, aku juga telah menyelesaikannya. Ji Yu mengangkat kepalanya dan menatap Zeng Ji dengan jijik. Bukannya dia tidak sabar,
tetapi gadis ini tampaknya terlahir dengan karakter ini. Dia selalu memperlakukan orang luar dengan jijik, seolah-olah orang lain berutang 800 yuan padanya. Ye Shikai sangat menyadari hal ini. Bagus sekali, terima kasih, Nona Ji. Tepat saat Zheng Ji hendak mengulurkan tangan untuk mengambil kantong kertas itu, Ji Yu tiba-tiba menarik tangannya dan mengambil kembali kantong kertas itu. Nona Ji, apa maksud Anda? Zheng Ji bertanya balik. Kamu memang tampan, tetapi IQ-mu sangat rendah sehingga kamu ingin mendapatkan informasi ini dariku dengan mudah. Apakah kamu pikir aku menemukan isi kertas-kertas ini begitu saja? Ji Yu menatap Zheng Ji sambil tersenyum. Nona Ji, jangan ribut lagi. Masalah ini menyangkut pertikaian internal keluargaku. Dalam keadaan darurat, aku harus segera menyelidiki kebenarannya. Tolong berikan laporannya kepadaku, dan aku pasti akan memberimu hadiah besar suatu hari nanti. Zheng Ji membungkuk hormat. Tapi, aku tidak ingin memberikannya kepadamu sekarang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ji Yu meletakkan berkas itu di atas meja, menekannya dengan sikunya, dan berkata sambil tersenyum. Ini, Nona Ji, apa yang Anda ingin saya lakukan agar Anda mau memberikan berkas itu kepada saya? Zheng Ji sedikit tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda yang dimanja sejak kecil. Meskipun dia rendah hati, dia juga bermartabat. Sekarang, dia harus melihat suasana hati seorang gadis kecil dan diolok-olok. Bahkan orang biasa pun tidak akan senang, apalagi tuan muda. Emas, perhiasan, barang antik, kekuasaan, dan uang memang menarik bagi orang biasa, tetapi Ji Yu juga merupakan putri kedua dari keluarga Ji. Ia terlahir dengan sendok perak di mulutnya. Baginya, semua itu tidak ada bedanya dengan kotoran. Ini kali kesekian kalinya kamu di Yanjing. Ji Yu tiba-tiba bertanya. Pertanyaan ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan topik pembicaraan mereka. Saya sudah beberapa kali ke sini. Zheng Ji benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Meskipun Yanjing dan Donghai terpisah ribuan mil, keduanya termasuk kota terbesar di Tiongkok. Karena urusan bisnis, ia akan datang ke Yanjing dari waktu ke waktu. Ia tidak bisa menjawab berapa kali tepatnya. Lalu, seberapa banyak yang kau ketahui tentang Yanjing? Ji Yu duduk di kursi, menyilangkan tangan di dada, dan terus bertanya. Sejujurnya, aku datang ke sini terutama karena urusan bisnis dan keluarga. Aku tidak begitu tahu banyak tentang hal-hal lain di Yanjing. Zheng Ji tahu bahwa jika dia berpura-pura tahu segalanya, dia pasti akan ketahuan oleh Ji Yu. Dia berasal dari Yanjing dan mengenal kota itu seperti punggung tangannya. Kalau begitu, bagaimana kalau aku mengajakmu mengunjungi kota Yanjing? Tidak ada tempat di kota ini yang tidak kukenal. Ji Yu berkata dengan nada terkejut. Zheng Ji datang ke sini untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga secepatnya, bukan untuk bepergian. Nona Ji, maaf saya tidak punya waktu untuk melakukan ini. Ini urusan keluarga. Mohon pengertiannya dan berikan berkasnya kepada saya. Keluarga Zheng pasti akan membalas Anda dengan baik di masa mendatang. Haha, Tuan Zheng, Anda adalah orang pertama di Yanjing yang menolak permintaan saya. Terlebih lagi, saya mengundang Anda untuk bermain, tetapi Anda menolaknya. Saya sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Nada bicara Ji Yu sedikit tidak senang. Zheng Ji akhirnya mengerti apa itu, dandi, yang sebenarnya. Jika saya setuju, Nona Ji, bisakah Anda memberikan berkasnya kepada saya? Tanya Zheng Ji ragu-ragu. Suasana hatiku sedang tidak enak sekarang. Aku tidak ingin memberikannya padamu. Ji Yu memasukkan berkas itu ke dalam laci, tiba-tiba berdiri dan pura-pura pergi. Nona Ji, tunggu sebentar. Zheng Ji buru-buru menghentikannya. Meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan. Saya tadi bersikap kasar. Jangan marah, Nona Ji. Saya setuju dengan semua syarat yang Anda sebutkan. Aku sedang tidak ingin membicarakan ini sekarang. Kita bicarakan saja nanti saat aku senang. Ji Yu melambaikan tangannya, melepaskan diri dari Zheng Ji, berbalik dan meninggalkan rumah. Nona Ji, mohon tunggu sebentar. Sebelum Zheng Ji sempat menyelesaikan perkataannya, beberapa sosok bergegas keluar dari samping, berdiri di depan Zheng Ji, menghalangi jalannya. Tuan Zheng, Nona kedua tidak ingin menerima tamu lagi, silakan kembali. Kata pengawal utama dengan suara dingin. Ini. Zheng Ji tampak tak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Timur Laut, Baisan. Moji, apakah kamu merasa lebih baik? Miehun bertanya dengan khawatir. Setelah semua orang mendapatkan teratai salju Gunung Putih,
para komandan Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan bergantian menjaga inkubator untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Jauh lebih baik, tapi danau dingin ini sangat kuat. Aku benar-benar berpikir aku akan mati. Baiklah, berhenti bicara dan minumlah sup panas. Miehun menyerahkan semangkuk sup panas kepada Moji. Baisan berada di dataran tinggi, dan mustahil untuk merebus air hanya dengan api, jadi Miehun menggunakan tenaga dalamnya untuk memanaskan air hingga mendidih. Zhang Lin, mengapa kita belum keluar juga setelah berjalan begitu lama? Jiqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudah seharian penuh sejak mereka meninggalkan Danau Hanho, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka akan keluar dari gunung. Sebaliknya, Jiqian memiliki firasat samar bahwa mereka semakin dalam. Ransum dan perbekalan mereka hanya cukup untuk bertahan selama 2 hari. Jika mereka tidak keluar, situasinya akan menjadi buruk. Tuan, saya juga tidak tahu. Kami sudah mengikuti peta dengan jelas, tetapi tidak ada tanda-tanda untuk keluar dari gunung. Saya seharusnya tidak salah. Zhang Lin memegang peta itu, wajahnya penuh kebingungan dan rasa bersalah. Bagaimanapun, dia adalah navigator bagi semua orang. Jika mereka tersesat, itu akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Selain itu, jika mereka tersesat di Baisan, bahkan jika mereka tidak mati kedinginan, mereka akan mati kelaparan setelah makanan habis. Bab 1123. Aku ingat saat pertama kali memasuki Baisan, kami menemukan sebuah sungai yang tidak ada di peta. Hanya saja ada yang menyerang kami saat itu, jadi kami mengabaikannya. Miehun sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan melangkah maju dan berkata, "Ya, aku ingat kita terhalang oleh sungai, tapi sungai ini tidak terlihat di peta." Jiqian mengangguk berulang kali, sementara Zhang Lin tampak serius dan berkata dengan rasa bersalah, "Mungkin aku salah menandainya." Zhang Lin, aku percaya padamu. Kau tahu Baisan. Dulu ada sungai besar yang muncul secara misterius, dan sekarang ada begitu banyak jalan aneh. Ini seharusnya bukan kesalahanmu. Jiqian menggelengkan kepalanya. Mungkin ini kebetulan sekali, tetapi 2 atau 3 kali, itu akan menjadi aneh. Tapi lokasi kita saat ini memang di sini. Miehun membuat tanda di peta. Garis kontur di peta sangat tipis, yang berarti medan di sini seharusnya relatif datar. Namun, ada banyak batu di dekatnya, tebing di kedua sisi, dan banyak percabangan di jalan, yang sama sekali berbeda dari apa yang terlihat di peta. Kompas juga rusak. Sekarang siang hari dan kita tidak bisa melihat biduk. Jiqian dalam dilema. Semua peralatan rusak, dan yang terpenting adalah semuanya hilang. Kita masih punya 29 orang sekarang. Bagilah menjadi 4 kelompok dan cari jalan keluar secara terpisah. Begitu kita menemukan sesuatu, kita akan segera mengirimkan suar sinyal. Jiqian sedikit tidak berdaya. Mereka hanya punya persediaan makanan untuk 2 hari, dan tidak ada makhluk hidup di Baisan. Begitu persediaan makanan habis, situasi mereka akan buruk. Dalam situasi ini, meskipun dia tahu ada kemungkinan diserang oleh kelompok-kelompok itu, dia tidak peduli. Jiqian, Miehun, Moji, Selina, Aligator, dan Zhang Lin membentuk kelompok dengan beberapa penjaga rahasia dan penjaga bulan. Mereka juga merupakan kelompok terkuat, dan inkubator yang berisi White Mountain Snow Lotus adalah yang mereka bawa. Tuan, silakan makan sesuatu. Selina menyerahkan seporsi biskuit padat kepada Jiqian. Iklim di Baisan dingin, dan biskuitnya terasa sangat kering. Mereka juga perlu memanaskan air sedikit sebelum meminumnya. Tidak, aku belum lapar. Jiqian menggelengkan kepalanya. Mereka sudah berjalan cukup lama, tetapi masih belum menemukan jalan keluar. Ada hamparan putih yang luas di depan mereka, tanpa ujung yang terlihat. Jangan khawatir, tuanku. Lihat, salju di sini sudah mulai mencair. Kurasa kita sudah dekat dengan perbatasan pegunungan putih. Putri Iblis menunjuk ke salju di tanah. Dibandingkan dengan salju di dekat danau dingin, salju di sini memang jauh lebih tipis. Kita tidak boleh ceroboh. Kemungkinan besar akan terjadi krisis saat ini. Jiqian melihat arlojinya. Saat itu sudah pukul 11 malam, jadi dia meminta beberapa penjaga untuk berjaga. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat lurus ke arahnya. Jiqian terjatuh dan anak panah itu melesat ke tenda di dekatnya, menembus terpal. Hati-hati, ada yang menyerang. Jiqian berteriak pelan, dan semua orang bereaksi dan bergegas mendekat dengan senjata di tangan. Seperti yang diduga, apa yang mereka takutkan menjadi kenyataan. Terdengar ledakan keras di langit, dan ketika mereka mendongak, mereka mendapati itu adalah suar. Namun,
Ji Qian mengenalinya sekilas. Ini bukan sinyal dari Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan, tetapi suar dari penyerang. Ekspresi Ji Qian tiba-tiba menjadi serius. Pihak lain mengirimkan suar hanya dengan satu tujuan, yaitu mengumpulkan rekan-rekan lainnya dan mengepung serta memusnahkan mereka. Tuan, Anda baik-baik saja. Selena bergegas mendekat dan melindungi Ji Qian. Aku baik-baik saja. Aku tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Dengan bantuan cahaya bulan, semua orang bisa melihat dengan jelas siapa yang datang. 20 atau 30 orang berpakaian hitam muncul dari samping dan menghalangi jalan menuruni gunung. Dan sekarang rekan-rekan mereka bergegas ke sini. Jika mereka ragu-ragu, semua orang mungkin akan dikepung. Tuan, Anda dan Selina Zanglin memimpin pengawal bulan untuk mengawal teratai salju Gunung Putih dan menerobos dari timur. Kami akan membantu Anda menahan musuh. Miehun mengambil pedang Changbai. Pihak lain hanya mengepung semua orang dan mengarahkan panah otomatis ke semua orang. Mereka belum mengambil tindakan langsung. Namun, 20 atau 30 orang sudah cukup. Mereka baru saja terbagi menjadi beberapa kelompok dan hanya ada beberapa orang di sekitar mereka. Tuan, jangan ragu lagi. Orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita berdua. Selama Anda bisa pergi, kita juga bisa melarikan diri. Moji berkata dengan tegas, lalu dia mengeluarkan suar dari sakunya, menyalakannya, dan menembakkannya ke udara. Baiklah, hati-hati, Selena, Zanglin, ikut aku. Ji Qian tahu bahwa dia tidak bisa ragu lagi. Saat ini, dia hanya bisa percaya pada kekuatan Moji dan Miehun. Moji, aku tidak menyangka kau belum mati. Kau benar-benar beruntung bisa keluar dari danau yang dingin. Pada saat ini, pria berpakaian hitam itu berbicara. Yang tidak diduga semua orang adalah meskipun suara pihak lain berubah, masih dapat dipastikan bahwa itu adalah suara wanita. Saya sarankan Anda untuk tidak membuang-buang energi. Kami telah menangani semua antek Anda. Tidak seorang pun akan datang untuk membantu Anda. Di sinilah Anda akan mati. Namun, jika Anda bisa menyerah, saya masih bisa memberi Anda jalan keluar. Wanita itu berkata dengan suara dingin. Setelah mendengar ini, semua orang merasa gugup. Mungkinkah penjaga rahasia dan penjaga bulan lainnya semuanya terbunuh? Meskipun pihak lain memiliki sejumlah besar orang, ada lebih dari 20 orang, dan mereka bersenjata lengkap. Bagaimana mereka bisa disingkirkan dengan mudah? Ji Qian hanya bisa berdoa dalam hatinya bahwa pihak lain mencoba menakut-nakutinya. Siapa kau? Kenapa kau terus menyerang dan membunuh kami? Ji Qian menatap wanita berpakaian hitam itu dengan ekspresi serius. Kalian tidak perlu tahu. Aku beri kalian waktu 1 menit lagi. Kalau kalian tidak menyerah, kalian semua akan mati di sini. Tuan, cepatlah pergi. Miehun mengerahkan seluruh tenaganya dan bergegas keluar saat tidak ada yang memperhatikan, menusuk wanita berpakaian hitam itu dengan pedang. Ayo! Wanita itu berteriak dan mengeluarkan belati dari pinggangnya. Ujung pisau itu kebetulan mengenai ujung pedang Changbai, dan percikan api langsung berterbangan. Wus, wus, wus. Puluhan anak panah ditembakkan. Putri Iblis mengayunkan pedang lembutnya dengan kuat, dan anak panah-panah itu berhasil diblok oleh pedang itu. Teknik Dewi Bulan, Bintang Jatuh. Ji Qian mengayunkan tongkatnya dan mengaktifkan keterampilan ilahi utamanya. Cahaya perak jatuh dan meledak di depan musuh. Dengan bantuan kekuatan dingin yang kuat dari elemen air, cahaya perak mengembun menjadi es saat jatuh ke tanah. Di tengah kekacauan itu, Ji Qian, bersama Selena dan Zanglin, memimpin beberapa penjaga bulan untuk keluar dari antara musuh. Hentikan mereka. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan keras. Dia hendak mencegat Ji Qian, tetapi dihalangi oleh Miehun. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Miehun. Pergilah ke neraka. Wanita berpakaian hitam itu mengayunkan belati dan menebasnya langsung ke arahnya. Miehun mengangkat pedang Changbai untuk menangkis belati itu. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lain dan menebaskannya ke wajah Miehun dengan belati itu. Sialan! Miehun mengumpat. Meski sempat mundur, pipinya masih terluka. Bab 1124. Miehun hanya merasakan sakit yang membakar di pipinya. Ia mulai bertanya-tanya apakah bilah pisau wanita berpakaian hitam itu dilapisi minyak cabai. Itu hanya luka sayatan, tetapi sangat menyakitkan. Miehun mengulurkan tangannya untuk menyeka wajahnya. Kemudian, ketika ia melihat telapak tangannya lagi, ia terkejut. Tidak hanya ada darah, tetapi juga ada warna hitam. Ini sangat beracun. Gadis racun,
kau benar-benar meracuni bilah pedang itu. Miehun benar-benar serius kali ini. Tepatnya, dia sangat marah. Dia menekan beberapa titik akupuntur di wajahnya dengan jari-jarinya untuk mencegah penyebaran racun. Hanya dalam beberapa detik, dia mulai merasa pusing dan lemah. Sialan, aku tidak boleh jatuh di sini. Miehun memaksakan diri untuk tetap terjaga, karena kita sedang bertarung sekarang. Jika dia terganggu, dia pasti akan mati. Miehun, kamu baik-baik saja. Ketika Moji melihat Miehun terluka dan diracun, dia langsung bergegas menghampiri. Benar saja, racun di lukanya mulai menyebar perlahan. Huff, kau telah diracuni oleh 1000 laba-laba. Jika kau tidak mendapatkan perawatan, kau akan tidak dikenali dalam waktu 2 hari, dan kau akan mati dalam waktu 3 hari. Jika kau mengedarkan energi internalmu, racunnya akan menyebar lebih cepat, dan itu akan sia-sia bahkan jika kau menyegel titik akupuntur. Wanita berpakaian hitam itu mencibir. Wanita beracun, aku tidak menyangka kau begitu kejam. Sang putri iblis mengumpat dengan dingin. Ia juga peduli dengan keselamatan Miehun. Sekarang Miehun telah diracuni, ia berharap dapat mencabik-cabik wanita berpakaian hitam itu menjadi beberapa bagian untuk meredakan kebenciannya. Bukankah kalian di Istana Dunia Bawah juga sekelompok iblis yang membunuh tanpa berkedip? Mengapa kalian harus begitu sok suci? Menyerahlah saja dan aku bisa memberimu penawarnya. Wanita berpakaian hitam itu berkata sambil memberi isyarat kepada semua orang untuk mengelilingi mereka. Huff, menginginkan kita menyerah hanyalah mimpi. Miehun tertawa keras dan menusuk dada seorang pria berpakaian hitam dengan pedang. Kekuatan internalnya mengguncang hatinya dan menghancurkannya. Jika kau tidak menerima roti panggangku, maka kau harus minum. Pergi, bunuh mereka. Wanita berpakaian hitam itu mencibir. Setelah menerima perintah, semua orang segera bergegas maju. Moji dan Miehun berdiri saling membelakangi. Mereka berdua adalah prajurit Istana Dunia Bawah dan sangat kuat. Menurut tingkat kultivasi Tiongkok, keduanya adalah master di tahap akhir keluar dari tubuh. Karena karakteristik kultivasi timur dan barat, seorang kultivator barat di tahap akhir keluar dari tubuh memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat daripada seorang kultivator timur. Dunia bawah tanah barat berkultivasi untuk tujuan bertarung dan membunuh, tetapi di Tiongkok, beberapa orang berkultivasi hanya untuk memperkuat tubuh mereka. Selain itu, Moji dan Miehun memiliki pengalaman tempur yang cukup. Ketika mereka bergabung, mereka sebenarnya setara dengan pria berpakaian hitam itu. Kau duluan, aku akan melindungimu. Moji samar-samar merasakan bahwa serangan Miehun semakin melemah. Saat ini, pipinya setengah hitam dan setengah putih. Bagian hitam adalah racun, dan bagian putih lemah dan pucat. Apa yang kau bicarakan? Aku seorang pria, bagaimana mungkin aku membiarkan seorang wanita melindungiku? Miehun tertawa terbahak-bahak, mengayunkan pedangnya, dan menebas tepat di leher seorang pria, menjatuhkan pria berpakaian hitam itu ke tanah. Racun 1000 laba-laba sangat kuat. Aku ingin melihat seberapa lama kalian bisa bertahan. Wanita berpakaian hitam itu menatap mereka berdua dengan dingin. Aku sudah mengirim orang untuk memburu atasan kalian. Bahkan jika kalian berdua bertarung sampai mati di sini, itu tidak akan berguna. Aku tidak akan percaya apapun yang kau katakan. Moji melirik semua orang. Mereka baru saja menghentikan semua orang. Jiqian seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Bahkan jika wanita berpakaian hitam itu datang untuk membantu, sudah terlambat. Kalau begitu, perhatikan baik-baik dan lihat bagaimana kau mati di sini. Wanita berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan anak buahnya segera maju ke depan. Miehun, kau telah menyelamatkan hidupku, kali ini, biarkan aku menyelamatkan hidupmu juga. Nada bicara Moji melunak. Dalam situasi saat ini, akan sulit bagi mereka berdua untuk melarikan diri tanpa cedera. Jika mereka tidak pergi, mereka akan dikelilingi oleh lebih banyak orang, dan mereka tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika mereka memiliki sayap. Dasar bercanda. Kamu tidak pernah berutang apapun padaku, jadi bagaimana mungkin kamu bisa bicara soal membayar utangmu? Suara Miehun terdengar agak lemah. Moji menjadi semakin cemas dan mengulurkan tangan untuk membantu Miehun. Baiklah, anggap saja ini permohonanku padamu. Selagi kau masih bisa berjalan, aku akan melindungimu. Nada bicara Moji terdengar memohon. Ini adalah pertama kalinya Moji mengalah, dan dia hanya bersikap seperti ini terhadap Miehun. Moji, kau percaya padaku? Bisik Miehun di telinganya. Kau, omong kosong, tentu saja aku percaya padamu.
Moji merasa sedikit bingung dengan ini. Apa hubungannya ini dengan pertempuran di depannya? Baiklah, kalau begitu kau berdiri di depanku. Miehun tersenyum tipis. Apa maksudmu? Moji sedikit penasaran, tetapi dia tetap berjalan di depan Miehun. Orang-orang berpakaian hitam itu tidak tahu apa yang akan dilakukan keduanya, dan untuk sesaat, tidak ada yang maju untuk mengambil tindakan. Pegang aku erat-erat. Miehun mengucapkan 3 kata ini dengan ringan. Kau, apa yang akan kau lakukan? Moji tercengang mendengar kata-kata ini. Mengapa Miehun mengatakan hal seperti itu? Jangan bicara omong kosong lagi, cepatlah, kalau tidak aku tidak akan bisa bertahan. Wajah Miehun tampak sangat muram. Karena racun itu, wajahnya tampak menakutkan. Oh. Moji segera mengulurkan tangan dan memeluk Miehun. Bahkan pria berpakaian hitam, yang membunuh orang tanpa berkedip, tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pegang aku lebih erat, dan jangan lepaskan. Kalian sudah hampir mati, tetapi kalian masih memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Ayo bunuh mereka. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Mereka yang menerima perintah tidak berani menunda dan langsung maju. Pegang aku. Miehun tiba-tiba berteriak. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua menghilang di tempat. Ketika semua orang bereaksi, Miehun sudah berlari ke tepi tebing bersama Moji. Apa yang akan kau lakukan? Teriak wanita berpakaian hitam itu. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan dilakukan Miehun. Apa yang akan kamu lakukan? Moji juga terkejut, tetapi dia tahu bahwa Miehun tidak akan pernah menyakitinya, jadi dia tidak panik. Melarikan diri. Miehun berjalan ke tepi tebing dan melompat keluar dengan 1 kaki. 2 orang gila. Wanita berpakaian hitam itu segera berlari mendekat dan mengumpat. Ah! Perasaan tiba-tiba tanpa bobot membuat Moji menjerit. Ini adalah tebing. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, dia pasti akan mati jika jatuh. Panggilan. Tiba-tiba, Moji merasa tubuhnya berhenti mendadak, seolah ditarik oleh sebuah tangan besar. Ia mendongak dan melihat sebuah parasut di atas mereka berdua. Moji yang merasa lega kemudian menemukan bahwa ada sebuah parasut di dalam tas ransel Miehun. Kau sangat pintar. Moji berteriak dengan gembira. Awalnya ia ingin mengangkat tangannya dan memberi tos pada Miehun si manusia penghancur jiwa, tetapi tiba-tiba ia berpikir bahwa jika ia melepaskannya, ia akan jatuh. Miehun, katakan sesuatu. Moji memanggil beberapa kali, tetapi Miehun tidak mengatakan sepatah kata pun. Melalui cahaya bulan, dia menyadari bahwa Miehun telah pingsan. Bab 1125. Miehun, kamu baik-baik saja. Melihat ini, Moji sangat cemas hingga hampir menangis. Tubuh mereka saling menempel erat. Moji merasakan detak jantungnya yang mulai melambat dan menjadi lebih ringan karena keracunan. Moji meletakkan 1 tangan di pipinya dan menyuntikkan kekuatan internalnya ke dalamnya, mencoba mengeluarkan racun dari tubuhnya, tetapi racun 1000 laba-laba tampaknya tidak berpengaruh pada kekuatan internal sama sekali, dan efek kekuatan internal dalam mengeluarkan racun sangat kecil. Sebaliknya, kekuatan internal Moji tampaknya membuat Miehun merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia tidak sadarkan diri, dia masih menunjukkan ekspresi tidak nyaman di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Moji bahkan lebih panik saat ini. Jika mereka tidak bisa menyembuhkan racun 1000 laba-laba, bahkan jika mereka berhasil menembus pengepungan, nyawa Miehun akan berada dalam bahaya. Sekarang mereka berdua perlahan-lahan turun, dan Miehun telah jatuh koma. Moji memeluk tubuhnya erat-erat dan menggunakan pusat gravitasinya untuk menggerakkan parasut. Ada semak-semak dan salju tebal di bawah tebing. Untuk mencegah jatuh, Moji menyesuaikan sudutnya, dan mereka berdua perlahan-lahan mendarat di salju. Kita sudah mendarat. Pada saat ini, Miehun, yang tadinya koma, perlahan-lahan terbangun. Melihat Bai Sue di depannya dan Moji yang berwajah panik, dia berkata dengan lemah. Jangan khawatir, kita aman. Jangan bergerak dulu. Aku akan mencari tempat. Moji meletakkan manusia penghancur jiwa di parasut dan menyeretnya di depan dengan tali. Di sini bersalju, dan Moji adalah seorang kultivator, jadi tidak sulit baginya untuk menyeret seorang pria dewasa. Namun karena di sini bersalju, setiap langkah yang diambil Moji terbenam ke dalam salju, terasa sangat berat. Salju masih berterbangan di langit. Moji cukup beruntung menemukan sebuah gua di dekatnya. Gua itu tampak sangat tersembunyi. Ada semak-semak di luar gua. Jika tidak mencari dengan saksama, tidak akan ditemukan sama sekali. Moji tidak memiliki pil senong milik Ziyun.
Benda itu terlalu berharga. Bukannya manusia penghancur jiwa tidak layak memakannya, tetapi karena pengalaman sebelumnya, pil Senong yang sudah sangat langka itu kini mulai habis. Ziyun masih kekurangan beberapa ramuan dan tidak dapat memurnikan pil baru dalam waktu singkat. Bahkan Yesikai dan Jiqian tidak memiliki beberapa pil pun. Jadi, Moji benar-benar tidak memiliki pil Senong. Tetapi tanpa pil Senong, bagaimana dia bisa mengeluarkan racunnya? Moji membawa Miehun ke gua, menemukan tempat yang kering, dan memeriksa apakah ada binatang buas di dekatnya. Dia merasa lega hanya setelah memastikan tempat itu aman. Sekarang, keduanya telah kehilangan kontak dengan dunia luar dan hanya memiliki dua suar. Tidak hanya itu, tenda, kantong tidur, dan peralatan lainnya juga hilang. Kecuali beberapa biskuit padat yang mereka bawa, keduanya tidak punya apa-apa untuk dimakan. Mungkin Moji telah lupa bahwa di kedalaman Pegunungan Putih, hanya ada sedikit makhluk hidup, jadi berburu untuk mencari nafkah adalah hal yang mustahil. Miehun, kamu baik-baik saja. Moji mengeluarkan handuk, menggunakan tenaga dalamnya untuk mencairkan salju, merendam handuk tersebut dalam air panas, memeras airnya, dan menempelkannya pada luka Miehun. Ahem, aku tidak akan mati untuk saat ini. Miehun menopang dirinya sendiri dan bersandar di dinding batu. Sialan, dia berani sekali meracuniku. Miehun menyentuh pipinya dengan tangannya dan tiba-tiba merasakan sakit yang membakar. Jangan khawatir, saat kita keluar dan menemukan Ziyun, dia pasti punya cara untuk mendetoksifikasi diri, kata Moji cepat. Selamat tinggal, racun ini sangat kuat. Kita sudah lama mengenal Ziyun, tetapi aku belum pernah melihatnya meramu racun sekuat itu. Kita tidak punya persediaan sekarang, dan kita tidak akan bisa keluar dalam 1 atau 2 hari. Miehun terengah-engah. Meskipun kekuatannya sudah pulih, dia masih sangat lemah. Bahkan, mudah dibayangkan bahwa kekuatan internal Miehun lebih dalam daripada Moji. Jika Miehun bisa menghilangkan racun itu, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Tetapi sekarang, dia hanya bisa menunggu di sini sampai takdir memutuskan. Silakan. Ikuti arah yang kau tuju dan kau akan segera bisa pergi. Miehun mencoba membujuk Moji untuk pergi. Ia menganggap dirinya sebagai beban, dan jika mereka membawanya, tak seorang pun dari mereka akan bisa pergi. Jika mereka meninggalkan salah satu dari mereka, setidaknya satu orang dapat dipastikan akan pergi. Miehun tidak ingin Moji tinggal di sini dan dikubur bersamanya. Bah, bukankah kau meninggalkanku sejak awal? Sekarang kau ingin aku pergi sendiri. Lupakan saja. Moji membalas dengan kasar. Namun, sekali lagi, situasi mereka saat ini benar-benar dapat digambarkan sebagai putus asa. Keduanya adalah orang-orang yang berkemauan keras, dan mungkin justru karena kepribadian mereka yang mirip itulah yang mempertemukan mereka. Bagaimana bisa dibandingkan? Dulu, saat kau jatuh ke danau yang dingin, bahkan jika aku tidak pergi menyelamatkanmu, Nona Ji akan tetap pergi. Tapi sekarang, jika kau tidak pergi, kau hanya bisa tinggal dan dikubur bersamaku. Miehun tiba-tiba berteriak. Ia berharap dapat membuat Miehun marah dengan kata-kata dan membuatnya marah lalu pergi. Tanpa perlengkapan, diracuni, dan berada di lingkungan yang keras, bahkan orang yang paling berkuasa pun akan kesulitan lolos dari bencana ini. Kau masih ingin menggunakan provokasi, penghancur jiwa, kukatakan padamu, aku akan memegangmu di tanganku. Kita tinggalkan Baisan bersama-sama, atau kita mati di sini bersama-sama. Di sini dingin sekali, dan tubuh kita tidak akan membusuk. Paling buruk, kita bisa menunggu orang dewasa mengambil tubuh kita. Kamu benar-benar bingung. Miehun tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dan terbatuk beberapa kali karena marah. Pokoknya, kamu seharusnya berpikir tentang bagaimana cara bertahan hidup daripada membujukku untuk pergi. Moji terkekeh, dan Miehun berhenti membujuknya. Namun, dia tetaplah seorang pria dewasa. Bahkan jika dia diracuni dan kesulitan bergerak, dia tidak bisa menunggu untuk mati di sini. Setidaknya, pikirannya jernih dan dia bisa memikirkan cara untuk keluar. Selalu ada jalan keluar. Hasrat kuat untuk bertahan hidup berkobar dalam hati Miehun. Ia tidak percaya dua jenderal terhormat dari Istana Dunia Bawah akan terjebak dan terbunuh di sini. Miehun tidak punya pikiran lain kecuali bagaimana melarikan diri dari Baisan. Dia juga berdoa agar Jiqian dan yang lainnya dapat mengawal teratai salju Baisan keluar. Hanya Ghost, wadah pemikir, yang masih ada di sana. Bahkan jika dia benar-benar mati, Istana Dunia Bawah tidak akan rusak parah dan kekosongan Jenderal Istana Dunia Bawah dapat diisi secara perlahan.
Tetapi jika teratai salju Baisan hancur dan dia dan Moji mati di sini lagi, maka istana dunia bawah akan benar-benar hancur. Bahasa Indonesia. Tuan, kita seharusnya aman. Pada saat yang sama, Jiqian, Selina, Aligator, Zhang Lin dan yang lainnya juga menerobos pengepungan dan berlari menuruni gunung, tetapi mereka masih tidak berani mengendurkan kewaspadaan mereka, karena ada pengejar di belakang mereka, dan mereka juga harus memastikan bahwa teratai salju Gunung Putih tidak akan dihancurkan. Tuanku, Moji dan Miehun belum keluar. Buaya sangat khawatir akan keselamatan mereka. Kita harus tinggal dan menunggu mereka, kata Zhang Lin segera. Teratai salju Gunung Putih memang penting, tetapi nyawa rekan satu timnya lebih penting. Buaya, Zhang Lin, kalian bawa anak buah kalian untuk mengawal Suelian keluar dari gunung terlebih dahulu. Tinggalkan kain merah di jalan sebagai tanda. Selena dan aku akan menunggu mereka di sini. Jiqian segera memerintahkan. Bersambung.